Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmara Manes, Ho Ping Ho. Suling Emas. Bagian pertama. Pada zaman Lima Wangsa, 907-960, Kerajaan Nanchao merupakan negara kecil di Provinsi Yunnan sebelah selatan. Mungkin karena kecilnya kerajaan ini tidak dipandang mata oleh kerajaan lain, juga oleh kerajaan Sung yang kemudian dibangun. Akan tetapi, pada pagi hari di pertengahan musim Chun, atau musim bersemi itu, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di dunia Kangou termasuk ketua-ketua perkumpulan dari pelbagai aliran, orang-orang muda yang patut disebut pendekar silat, dan orang-orang aneh yang memiliki kesaktian, datang membanjiri Nanchao. Apakah gerangan yang menarik para kelana dan petualangan itu mendatangi Nanchao? Ada pula hal yang menarik mereka berdatangan dari tempat-tempat yang amat jauh. Pertama adalah pengangkatan Bengkau, ketua dari agama Bengkau, sebagai koksu, atau guru negara kerajaan Nanchao. Mereka berdatangan untuk memberi selamat kepada ketua Bengkau yang sudah amat terkenal di dunia Kangou. Siapakah tidak mengenal ketua agama Bengkau yang bernama Liu Gan dan berjuluk Pat Jiu Sin Ong, adalah Raja Sakti berlengan 8 itu. Pada masa itu, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan merupakan tokoh gemblengan yang jarang ditemukan keduanya, jarang menemukan tanding. Selain memiliki kesaktian hebat, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan juga merupakan pendiri agama Bengkau atau pembawa agama itu dari barat. Tidaklah mengherankan kalau apabila kini tokoh-tokoh dari partai persilatan besar seperti Xiao Lim Pai, Kun Lun Pai, Hoa San Pai, dan lain-lain mengirim utusan untuk menghaturkan selamat atas pengangkatan tokoh sakti ini sebagai koksu kerajaan Nanchao. Adapun hal kedua yang menyebabkan terutama kaum muda, para pendekar perkasa dari pelbagai penjuru dunia ikut pula berdatangan, adalah tersiarnya berita bahwa putri tunggal Pat Jiu Sin Ong hendak mempergunakan kesempatan berkumpulnya para tokoh persilatan itu untuk mencari jodoh. Tentu saja hal ini menggegerkan dunia kaum muda, menggerakkan hati mereka untuk ikut datang mempergunakan kesempatan baik mengadu untung. Siapa tahu, nama Liu Luxian, putri ketua Bengkau itu sudah terkenal di mana-mana. Terkenal sebagai seorang gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga memiliki kecantikan seperti Dewi Hayangan. Terkenal pula betapa gadis jelita ini telah berani menolak pinangan-pinangan yang datangnya dari orang-orang besar, dari putra para ketua perkumpulan, bahkan menolak pula pinangan dari istana beberapa kerajaan. Tentu saja para pemuda ini pun sebagian besar hanya ingin menyaksikan sendiri bagaimana wujud rupa dan bentuk darah yang terkenal itu, karena jarang di antara mereka yang pernah melihat Liu Luxian. Yang pernah bertemu dengan gadis ini memuji-muji setinggi langit, terutama sekali tentang kecantikannya, yang menjadi buah bibir para muda, bahkan entah siapa orangnya yang membuat, telah ada sajak pujian bagi Liu Luxian. Rambutnya halus licin laksana sutera harum melambai, meraih cinta asmara. Mata indah, kerling tajam menggunting jantung, bulu mata lentik berkedip mesra membuat bingung. Hidung mungil, halus laksana lilin di raut, cuping tipis bergerak mesra menambah patut. Hangat lembut, merah basah juwita gendewa terpentang berisi sari madu puspita. Banyak lagi puji-puji yang mesra bagi kejelitaan darah ayu Liu Luxian, yang dikagumi siapa yang pernah melihatnya, dipuji dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Memang sesungguhnya lah, Liu Luxian seorang darah jelita. Usianya baru 16 tahun, pada zaman itu sudah dewasa dan masak, namun ilmu silatnya amat tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena semenjak kecilnya ia digembleng oleh ayahnya sendiri. Hanya sayang bahwa sejak berusia 2 tahun, Liu Luxian telah ditinggal mati ibunya.
Ia tidak pernah merasa kasih sayang ibu kandung dan mungkin hal ini yang membuat ia menjadi seorang gadis yang berwatak aneh, riang gembira, lucu jenaka, akan tetapi juga liar bebas, tak terkekang ingin menang dan berkuasa saja, tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Para muda yang mendatangi Nan Chao semua tahu belaka betapa sukarnya memperoleh gadis putri ketua Bengkau itu. Bagaikan setangkai bunga, Lucian adalah bunga dewata yang tumbuh di puncak gunung yang amat tinggi dan sukar didapatkan. Dara itu putri tunggal Pat Jiu Sin Ong yang sakti, yang tentu saja menghendaki seorang mantu pilihan, baik dipandang dari sudut keturunan, keadaan, maupun tingkat kepandaiannya. Bahkan kabarnya Dara itu hanya mau menjadi istri seorang pendekar muda yang mampu mengalahkan dirinya. Namun, para muda yang sudah dimabok asmara, bagaikan serombongan semut yang tertarik oleh harum dan manisnya madu, tidak takut bahaya, berusaha mendapatkannya biarpun bahaya mengancam nyawa. Tiada hentinya para muda itu mempercakapkan tentang Lucian, memuji-muji kecantikannya, menyatakan harapan-harapan muluk ketika mereka bermalam di rumah-rumah penginapan di kota raja sambil menanti saat dibukanya kesempatan bagi mereka untuk memasuki halaman gedung Pat Jiu Sin Ong beberapa hari lagi, di mana selain hendak ikut memberi selamat, mereka pun berharap akan dapat menyaksikan kehebatan Dara yang mereka percakapkan dan yang kembang mimpi mereka setiap malam. Liu Lucian bukan tidak tahu akan hal ini. Gadis yang manja ini maklum sepenuhnya bahwa ia menjadi bahan percakapan dan pujian. Maka pada pagi hari itu, 2 hari sebelum ayahnya menerima para tamu, ia sengaja mengenakan pakaian indah, menunggang seekor kuda putih, lalu melarikan kudanya mengelilingi kota raja. Memang hebat Dara ini, wajahnya kemerahan, berseri-seri dan pada kedua pipinya yang bagaikan pau dilayang, merah jambu itu, nampak lesung pipit menghias senyum di kulum. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat rantai mutiara dan ujungnya bergantung di belakang punggung, halus melambai tertiup angin. Tubuhnya amat ramping, pinggangnya kecil sekali dapat dilingkari jari-jari tangan agaknya, terbungkus pakaian sutra merah muda bergaris pinggir biru dan kuning emas, ketat mencetak bentuk tubuh yang padat berisi. Karena terpelihara dan terlatih semenjak kecil, pengait baju terbuat daripada benang emas yang gemilang, ikat pinggangnya dari sutra biru yang bergerak-gerak bagaikan sepasang ular hidup. Celananya sutra putih yang seakan membayangkan sepasang kaki indah, padat berisi dan sempurna lekuk-lekungnya, diakhiri dengan sepasang sepatu hitam yang berlapis perak. Cantik tak terlukiskan, menyaingi bidadari sorga dengan gerak tubuh yang lemah gemulai dan elok, akan tetapi rangka pedang yang tergantung di pinggangnya membuat ia lebih patut menjadi seorang Dewi Kuan Im Posat. Kuda putih tunggangannya berlari congklang dan Lucian memandang lurus ke depan namun ujung matanya menyambarkan kerling tajam ke sana-sini, terutama di waktu kudanya lewat depan rumah-rumah penginapan di mana para tamu muda berjajar depan pintu dengan mata jalang dan mulut ternganga, terpesona mengagumi Dewi yang baru lewat. Setelah Dara ayu itu lenyap bayangannya, ributlah para muda teruna itu. Makin parah penyakit asmara menggerogoti jantung. Makin ramai percakapan mereka tentang si cantik manis. Rindu dendam dan harapan mereka yang terbawa dari rumah ratusan bahkan ribuan li jauhnya terpenuhi sudah. Mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri Dewi pujaan hati mereka. Dan betapa tidak mengecewakan pemandangan itu. Bahkan melebihi semua dugaan dan mimpi. Tergila-gila belaka mereka setelah Lucian lewat di atas kudanya. Aduh, mati aku. Kalau aku tidak berhasil menggandengnya pulang, percuma aku hidup lebih lama lagi. Seorang pemuda tampan tanpa ia sadari mengucapkan kata-kata ini sambil menarik napas panjang. Lebih baik mati di bawah kaki si jelita daripada pulang bertangan hampa. Sambung pemuda kedua, siapa tahu, rezekiku besar tahun ini menurut perhitungan peramal. Jodohku seorang gadis bermata bintang. Dan matanya, matanya, kala bintang kejora. Kata pemuda lain, mulutnya yang hebat, ambui mulutnya, ingin aku menjadi buah apel agar dimakannya dan berkenalan dengan bibir itu. Aduh. Bermacam-macam seruan para muda itu yang seakan lupa diri, menyatakan perasaan hati masing-masing yang menggelora. Sudah lazim kalau sekumpulan orang muda bercakap-cakap, mereka lebih berani menyatakan perasaan hati masing-masing sehingga percakapan itu menjadi hangat dan kadang-kadang terdengar kata-kata yang kurang sopan. Apalagi para muda yang tergila-gila pada seorang gadis jelita ini adalah orang-orang Kangol, pemuda-pemuda kelana-kelana dan petualang. Banyak sudah tempat mereka jelajahi, cukup sudah darah-darah jelita mereka saksikan, namun baru sekali ini mereka menjumpai Dara secantik Lucian. Melampaui semua kembang mimpi.
7 orang pemuda yang berkumpul dalam sebuah rumah penginapan itu adalah pendekar-pendekar muda dari beberapa partai. Seperti biasa, karena merasa segolongan dan setujuan, mereka lekas bersahabat dan selain menuturkan pengalaman masing-masing yang biasanya mereka lebihi, juga mereka tiada habisnya memuji-muji dan membicarakan diri Liu Lucian yang diam-diam mereka perebutkan. Setelah Lucian yang lewat di depan rumah penginapan itu, sampai jauh malam para pemuda ini bicara tentang Lucian dan masing-masing menyatakan harapan menjadi orang yang terpilih dengan mengemukakan dan menonjolkan keistimewaan masing-masing. Sebagai puteri Bengkau, tentu kepandaiannya amat tinggi dan belum tentu aku mampu menandinginya. Akan tetapi, ilmu golokku yang terkenal dan nama ilmu golok pelangi di awan biru memiliki keindahan yang melebihi keindahan seni tari manapun juga. Siapa tahu, keindahan seni permainan golokku akan menawan hatinya. Kata pemuda muka putih dengan pandang mata merenung penuh harapan dan di depan matanya terbayanglah mulut manis Lucian, karena dialah yang jadi tergila-gila oleh mulut manis itu dan ingin menjadi buah apel. Aku tidak punya kedudukan, orang tuaku miskin dan aku pun tidak berpendidikan, tidak pandai tulis baca. Akan tetapi, biarpun ilmu silatku mungkin tidak setinggi dia, aku memiliki tenaga besar yang boleh diukur dengan tenaga siapapun juga, kata pemuda tinggi besar yang matanya lebar. Mudah-mudahan Nona Lucian sudi memandang nama besar Kun Lun Pai sehingga aku sebagai murid kecil Kun Lun Pai akan menarik perhatiannya, kata pemuda ketiga yang tampan juga. Demikianlah, 7 orang pemuda itu menonjolkan keistimewaan masing-masing dengan harapan dialah yang akan terpilih. Lewat tengah malam barulah mereka memasuki kamar masing-masing, namun tentu saja mereka tak dapat tidur, karena di depan mata mereka selalu terbayang wajah Liu Lucian. Maka ketika terdengar ada tamu baru datang dan disambut oleh pengurus rumah penginapan, mereka bertuju semua keluar dan melihat tamu seorang pemuda berpakaian indah, berwajah tampan sekali dan bersikap tenang memasuki ruang dalam. Maaf, Kongcu Tuan Muda, bukan kami kurang hormat terhadap tamu. Akan tetapi, kamar yang patut untuk Kongcu sudah penuh semua. Kecuali kalau di antara para Eng Hiong, atau yang juga disebut Tuan Pendekar, yang terhormat membagi kamarnya. Dengan ragu-ragu dan penuh harap pengurus penginapan itu memandang ke arah 7 pemuda yang sudah keluar dari kamar masing-masing. 7 orang muda itu memandang si pendatang baru penuh perhatian. Pemuda ini berpakaian seperti orang terpelajar, gerak-geriknya halus, sama sekali tidak membayangkan gerak seorang ahli silat. Otomatis orang pendekar muda itu memandang rendah. Mana ada seorang pendekar suka membagi kamar dengan kutu buku yang tentu akan menjemukan dan bicaranya tentu soal kitab-kitab dan sajak belaka. Pemuda itu agaknya maklum akan pandang mata mereka, maka cepat-cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, dan memberi hormat berkata dengan penuh kesopanan. Harap Cui Eng Hiong, tuan-tuan pendekar sekalian, sudi memberi maaf kepada Xiao, aku yang muda. Tentu saja Xiao tidak berani mengganggu para Eng Hiong, akan tetapi barangkali ada di antara para Cui yang sudi membagi kamar. Ia berhenti bicara melihat mereka mengerutkan kening, dan menanti jawaban. Ketika tidak ada jawaban datang, ia tersenyum. Saudara siapakah dan dari golongan mana? Apakah tamu dari Bengkau Culiu Losianwei, orang tua gagah si ketua Bengkau? Tanya pemuda tinggi besar yang bertenaga gajah. Xiaowit Sikwi bernama Seng, orang lemah seperti Xiaowit yang setiap hari menekuni huruf-huruf kuno, tidak dari golongan mana-mana dan Xiaowit hanya pelancong biasa. Bersambung ke bagian 2, Suling Emas, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Terima kasih buat parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.